Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin melanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2997 sampai bab 3000. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerima informasi yang sangat penting di pagi hari. Seorang agen yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Pertahanan AS, dia melapor ke Badan Keamanan Nasional dengan nama aslinya, mengklaim bahwa di dalam jet bisnis yang lepas landas dari New York beberapa jam yang lalu, seseorang sedang melakukan perjalanan ke Tiongkok dengan membawa informasi yang sangat rahasia terkait untuk chip pertahanan. Badan Keamanan Nasional menerima banyak pesan serupa setiap hari melalui berbagai saluran, namun pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar pesan tersebut palsu, bahkan ada yang hoaks. Namun, tip ini datang dari agen dari Departemen Saudara, dan kredibilitasnya segera meningkat tanpa batas. Bagaimanapun, kita semua adalah rekan kerja dan kita semua tahu keseriusan pekerjaan pertahanan nasional, dan ini tentang pekerjaan kita sendiri serta tanggung jawab hukum yang terkait. Tidak ada yang akan bercanda tentang hal semacam ini. Tepat ketika Biro Keamanan Nasional bersiap untuk membahas tindakan pencegahan, datang berita lain yang mengejutkan mereka. Agen dia yang memberikan informasi tersebut benar-benar jatuh hingga tewas. Meski belum bisa dipastikan apakah agen tersebut bunuh diri atau dibunuh, berdasarkan reaksinya barusan, semua orang di Departemen Keamanan Dalam Negeri merasa seperti duri di punggung mereka, dan secara naluriah percaya bahwa pasti ada konspirasi besar. Jadi, mereka melakukan pengerahan darurat secepat mungkin dan merumuskan rencana darurat. Pertama, pesawat sasaran harus diperintahkan untuk berbalik dan kembali. Kedua, mengingat kejadian 911 lebih dari 20 tahun yang lalu, untuk mencegah pihak lain melakukan perilaku yang tidak rasional, pihak lain tidak boleh dibiarkan kembali ke kota metropolitan New York yang ramai. Oleh karena itu, Biro Keamanan di perbatasan Kanada mereka menemukan bandara kecil di Vermont Utara dan meminta pihak lain untuk mendarat di bandara yang ditunjuk ke bandara untuk melakukan persiapan lengkap. Pada saat yang sama, Garda Nasional Vermont mengirimkan 2 F-35 untuk lepas landas terlebih dahulu ke wilayah udara Kanada untuk menjemput mereka dan menemani pesawat sampai pesawat target mendarat di bandara yang ditentukan untuk menghindari kecelakaan semaksimal mungkin. Setelah pesawat mendarat, polisi dan agen mengambil kendali penuh atas pesawat, menangkap dan menginterogasi semua orang di pesawat, dan menggunakan cara paling profesional untuk melakukan pemeriksaan paling detail terhadap pesawat. Saat ini, jet pribadi jarak jauh yang disewa oleh Chen Zemin sedang terbang di atas Teluk Hudson di Kanada. Meski pesawat telah terbang lebih dari 3 jam, ia hanya terbang 1/5 dari lama penerbangan 15 jam. Rute penerbangannya adalah dari langit di atas Kanada, kemudian melalui Selat Bering antara Amerika Serikat dan Rusia, dan melalui langit di atas Jepang menuju Yanjing. Menurut rute asli dari New York ke Yanjing, mereka hanya membutuhkan waktu 13 jam untuk menyelesaikan penerbangan. Namun, karena perang di Eropa Timur belum padam, rute tersebut perlu memutar melalui Rusia, yang menambah waktu tambahan 2 jam ke penerbangan. Untuk rute yang begitu jauh, biaya penerbangan charter saja akan mencapai lebih dari 2 juta yuan. Namun saat ini, kecuali awak kapal, tidak ada satupun penumpang di dalam kabin. Saat ini, awak pesawat sudah mengaktifkan autopilot, sehingga pesawat bisa terbang dengan lancar di ketinggian 11.000 meter. Namun saat itu mereka tiba-tiba menerima komunikasi radio dari pengatur lalu lintas udara darat yang mengharuskan mereka segera kembali Teluk Hudson menyelesaikan belokan, kembali ke Amerika Serikat,
dan mendarat sesuai kebutuhan di bandara kecil di utara Burlington, Vermont. Kota Burlington hanya berjarak 60 km dari perbatasan as Kanada, dan bandara kecil di utaranya bahkan berjarak kurang dari 20 km dari perbatasan. Bandara ini secara bertahap telah ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil selama bertahun-tahun, dan saat ini sebagian besar digunakan oleh klub penerbangan swasta Amerika. Karena pengatur lalu lintas udara tidak menjelaskan melalui radio mengapa penerbangan tiba-tiba harus kembali, dan penerbangan harus mendarat di bandara yang hampir ditinggalkan oleh sistem penerbangan sipil, kapten bertanya kepada pihak lain melalui radio mengapa dia ingin kembali. Tetapi pengatur lalu lintas udara hanya memberitahu mereka bahwa perintah untuk kembali dikeluarkan oleh pengatur lalu lintas udara Amerika, dan mereka tidak mengetahuinya. Tetapi awak pesawat harus menerbangkan pesawat kembali. Jika tidak, awak kapal dapat ditangkap karena menolak mematuhi pengatur udara. Wajar saja, pilot tidak berani melanggar instruksi pengatur lalu lintas udara, sehingga pesawat meninggalkan jejak melingkar di atas Teluk Hudson dan kembali ke Amerika Serikat. 2 jet tempur F-35 dari Garda Nasional Vermont juga segera lepas landas dan menuju wilayah udara Kanada untuk menerimanya. Saat ini, Wu Tianlin melihat di perangkat lunak penerbangan bahwa pesawat yang disewa oleh Chen Zimin telah menyelesaikan putaran baliknya dan terbang kembali ke Amerika Serikat. Dia melaporkan kepada Wu Feiyanhui, "Tuan, pesawat telah kembali." Saat dia selesai berbicara, dia menerima informasi intelijen lain dari pengintai dan segera melapor ke Wu Feiyan, "Tuan, saya baru saja menerima berita dari pengintai di depan. 2 F-35 dari Garda Nasional Vermont lepas landas dalam keadaan darurat dan terbang ke utara menuju Kanada. Diperkirakan untuk memantau pesawat yang menjemput Chen Zimin." Wu Feiyan mengangguk dan berkata dengan tenang, jika Chen Zimin dan harta karun itu benar-benar ada di pesawat ini, harta karun itu pasti akan jatuh ke tangan orang tersebut. Militer AS yang pertama, Rothschild. Keluarganya berakar kuat di Amerika Serikat. Karena mereka kehilangan barang-barang itu, militer AS pasti akan mengembalikan barang-barang itu kepada mereka. Setelah itu, Wu Feiyan berkata dengan dingin, "Beritahu Wu Yongzhen dan segera mobilisasi semua agen rahasia yang bersembunyi di Departemen Keamanan AS untuk mengikutinya sepenuhnya." Dalam operasi ini, Badan Keamanan Nasional pertama-tama memastikan di bandara mana pesawat akan mendarat, kemudian menemukan cara untuk memastikan apakah barang antik yang dicari oleh Chen Zimin dan keluarga Rothschild berada di dalam pesawat, dan pada saat yang sama segera mengirim semua personel yang tersedia ke bagian utara New York, "Bersiaplah." Dan setelah dipastikan bahwa benda itu ada di pesawat, segera ambil tindakan dan ambil kembali dengan segala cara. Wu Tianlin terkejut, dan setelah beberapa saat dia sadar kembali dan berkata dengan gugup, "Tuan, jika itu langsung dari tangan Badan Keamanan Nasional AS, ambillah. Apakah semuanya akan menjadi tidak terkendali?" Setelah itu, dia segera menyarankan, "Bawahan saya merasa jika barang itu benar-benar ada di pesawat ini, maka kita bisa menunggu Badan Keamanan Nasional mendapatkan barangnya. Setelah mengembalikannya ke keluarga Rothschild, lalu ambil kembali barang itu dari keluarga Rothschild." Wu Feiyan berkata dengan ekspresi tegas, "Tidak, selama benda itu dipastikan ada di pesawat ini, kamu tidak dapat melakukannya sebentar fondasi lama dinasti Qing juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan sebelum Badan Keamanan Nasional mengetahui tujuan dari hal ini." Wu Tianlin, saya terkejut mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa Wu Feiyan, yang selalu berhati-hati, mengambil risiko besar kali ini.
Mencuri barang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri di Amerika hampir sama dengan serangan teroris skala besar. Begitu kejadian itu terjadi, tidak peduli berhasil atau gagal, Po King Hui akan menjadi musuh nomor satu Amerika Serikat. Sifatnya sangat buruk, bahkan melampaui Ben Ledeng. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh mengambil risiko sebesar itu. Namun, Wu Feiyan tidak berpikir demikian. 400 tahun dari 500 tahun masa hidupnya telah berlalu. Sekarang kita akan memasuki usia paruh baya dan usia tua yang sesungguhnya. Yayasan Po Ching yang berusia 300 tahun tentu saja penting, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Selama bertahun-tahun, usahanya untuk menemukan rahasia keabadian dan memperpanjang hidupnya hingga 1000 tahun berulang kali gagal. Terakhir kali dia berada di Gunung Siwanda, dia mengalami pukulan hebat dan ketakutan, yang membuatnya semakin cemas. Dia juga menjadi semakin tidak percaya diri untuk memperpanjang masa hidupnya selama 500 tahun, dan merasa bahwa keinginan ini hampir mustahil menyelesaikan. Namun, kemunculan Si Fang Baozu tiba-tiba menghidupkan kembali harapannya untuk memperpanjang hidupnya selama 1000 tahun. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan emas ini apapun yang terjadi. Karena ini mungkin kesempatan terakhir Tuhan memihak dan meninggalkan Anda. Anda harus mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Wu Feiyan mengetahui latar belakang Si Fang Baozuang, bahkan mengetahui bahwa pada dinasti Tang, Si Fang Baozuang merupakan senjata nasional penting yang dapat melindungi negara dan negara. Sebagai ahli Taoisme, dia tahu betul bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, kekuatan sihir Si Fang Baozuang telah menurun. Tetapi sisa kekuatan sihirnya pasti akan sangat membantu individu atau kelompok kecil dan menengah. Keluarga Rothschild pemiliknya tidak memahami energi spiritual, budidaya, atau pemahaman tentang pembentukan inti Si Fang Baozu. Mereka telah berkembang selama 2 hingga 300 tahun hanya dengan memegangnya secara diam-diam ada. Oleh karena itu, menghadapi Si Fang Baozu, Wu Feiyan merasa bahwa dengan latar belakang upayanya untuk memperpanjang hidup hampir tidak ada harapan. Apa arti hidup dan mati Po King Hui? 100 tahun kemudian, jika dia meninggal, apakah dia akan tetap menyerahkan Po King Hui kepada keturunan keluarga Wu agar bebas dan tidak terkendali? Itu hanyalah mimpi bodoh. Jika dia pasti mati dalam 100 tahun, apa pentingnya keberadaan Po King? Akan lebih memuaskan jika membiarkan mereka semua dikuburkan bersamanya. Lalu, bagaimana jika setelah operasi ini, dinasti Qing akan memprovokasi Amerika Serikat dan dikepung serta ditindas oleh Amerika Serikat? Dengan kekuatannya sendiri, meskipun dia tidak dapat melindungi seluruh masyarakat Po King, masih sangat mudah untuk menemukan tempat yang aman untuk menyembunyikan namanya dan menjalani sisa 100 tahun dengan cara yang membumi. Dan jika petualangan ini memungkinkan Anda mendapatkan Si Fang Baozu, maka kekayaan Anda secara keseluruhan akan meroket, dan peluang Anda untuk mendapatkan rahasia keabadian akan jauh lebih tinggi. Bahkan mungkin saja hal ini akan membawa terobosan besar dalam budidaya. Selama Anda menemukan kesempatan untuk memperpanjang hidup Anda hingga 1000 tahun, masyarakat Po King akan lenyap, dan Anda dapat membangun yang baru. Terlebih lagi, bagaimana jika hal itu menyinggung Amerika Serikat? Puluhan atau 100 tahun kemudian, semua pejabat tingkat tinggi di Amerika Serikat saat ini akan dimakamkan, dan segala sesuatu tentang dinasti Qing akan terhapus oleh waktu. Siapa yang masih merindukan Wu Feiyan 100 tahun yang lalu? Ketika saatnya tiba, saya akan mengubah penampilan saya, membentuk perkumpulan Po King yang lain, dan hidup 500 tahun lagi.
500 tahun itu adalah 500 tahun ketika tangan dan mata Anda bisa mencapai langit, 500 tahun ketika Anda bisa memanggil angin dan hujan. Pada saat itu, perkumpulan Poking kecil tidak lagi dapat menarik perhatian saya. Namun, jika saya ragu-ragu sama sekali dan menyebabkan perubahan apapun pada gedung harta karun Sifang, itu pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup saya. Memikirkan hal ini, Wu Feiyan memperkuat keyakinannya. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, "Hayo pergi ke utara menuju perbatasan Askanada dulu. Setelah informasi pastinya datang, kita akan pergi ke bandara yang ditunjuk oleh Departemen Dalam Negeri Keamanan untuk melihat apa yang terjadi." Wu Tianlin berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ying, Anda ingin pergi ke tempat kejadian secara langsung. Bukankah itu terlalu berbahaya? Menurut pendapat bawahan saya, biarkan orang-orang Wu Yongzhen menangani masalah ini, sehingga kamu tidak akan ketahuan karena ini." Wu Tianlin adalah Wu Feiyan. Dia adalah seorang junior dan pelayan setia. Dia tahu bahwa identitas Wu Feiyan sangat istimewa, dan dia juga menyimpan rahasia keabadian yang mengejutkan selama 400 tahun. Dia tidak boleh mengambil risiko kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, menurut pendapatnya, 3 dari 4 Earl Agung telah meninggal, dan Wu Feiyan tidak secara pribadi ikut campur dalam 3 kematian pertama. Tentu saja, Wu Feiyan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya demi Paman Zongyong, yang hanya seorang Chen Zimin, dan harta karun yang tidak diketahui. Wu Feiyan tidak lagi menyembunyikan dirinya saat ini. Dia memandang Wu Tianlin dan berkata dengan nada tegas dan cemas, "Hidup atau mati Paman Zongyong tidak penting. Begitu pula hidup atau mati Chen Zimin. Yang penting adalah pedagang barang antik dan apa yang ada di tangannya. Harta unik yang dapat mengubah nasib masyarakat Poking. Menemukannya mungkin merupakan peluang terbesar dalam lebih dari 300 tahun sejak berdirinya masyarakat Poking. Pergi ke Amerika secara langsung adalah untuk mendapatkannya. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu yang terbaik. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda harus menemukan cara untuk menghancurkannya. Tangan lawan misterius itu, akulah yang akan menghancurkannya, ancaman terbesar dalam 300 tahun. Pada titik ini, ekspresi Wu Feiyan menjadi sangat suram, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu juga tahu apakah itu kematian atau kematian seorang Chengqi telah menjadi kekhawatiran besar bagi saya selama bertahun-tahun. Saya telah menginvestasikan begitu banyak energi dalam keluargaan. Saya telah menghabiskannya selama 20 tahun, hanya untuk mencari kesempatan untuk memaksanya muncul. Tapi hasilnya bukan yang kuinginkan, malah berujung kerugian besar. Aku tidak mengkhawatirkan hal lain. Aku hanya khawatir An Chengqi tidak mati. Jika orang misterius itu miliknya, itu akan menjadi miliknya hasil terburuk bagi kita. Jika ini masalahnya, An Chengqi akan menjadi musuh pertama yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hidup dan mati King. Dan jika kali ini, jika mereka mendapatkan harta tak tertandingi itu lagi, keseimbangan kemenangan mungkin benar-benar miring ke arahnya." Wu Tianlin tampak ngeri dan tanpa sadar berkata, "Tuan Ying, harta tak tertandingi yang Anda sebutkan benar-benar memiliki efek yang begitu kuat." Wu Feiyan berkata, "Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan dunia." Setelah mengatakan itu, Wu Feiyan memandang Wu Tianlin. Nadanya agung dan sombong. Dan dia berkata dengan suara dingin, "Tianlin, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati Poking Hui. Tidak perlu khawatir tentang kehidupan dan kematian anggota keluarga Wu lainnya. Hari ini saya menjanjikan Anda kesempatan besar. Jika suatu hari saya dapat menemukan metode menyempurnakan pil 100 putaran dan ribuan pengembalian dan berhasil memperpanjang hidup saya selama ribuan tahun,
maka saya secara alami akan melakukannya. Sempurnakan pil hijau abadi. Ngomong-ngomong, pada saat itu, aku akan memberimu ramuan abadi dan masa hidup 500 tahun. Pada titik ini, Wu Feiyan berhenti sejenak, menatapnya, dan berkata, masyarakat Poking telah tiada. Anda dan saya dapat membangun yang lain. Salah satunya adalah, anggota keluarga Wu yang lain telah meninggal. Tetapi Anda masih memiliki darah keluarga Wu. 500 tahun sudah cukup bagi Anda untuk menyebarkan cabang dan daun keluarga Wu. Saat itu, Anda akan menjadi leluhur keluarga Wu. Ini akan menciptakan yang baru, keluarga Wu seperti ini. Jika saya hidup selama tian-tian, keluarga Wu akan melakukannya hidup selamanya. Bukankah ini luar biasa? Wu Tianlin merasa seperti disambar petir, mati rasa dari kulit kepala hingga jari kaki. Masa hidup 500 tahun adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Wu Feiyan mengandalkan ramuan abadi Patriark Meng untuk hidup hingga 500 tahun, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa seperti itu? Namun, begitu Wu Feiyan benar-benar menguasai metode hidup hingga 1000 tahun, dia akan menjadi makhluk seperti Patriark Meng. Pada saat itu, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang sama seperti dulu? Jika Patriark Meng bisa memberinya pil kehidupan abadi yang abadi, maka tentu saja dia juga bisa memberikan dirinya sendiri pil kehidupan abadi yang abadi. Patriark Meng bisa memberikan 500 tahun hidupnya, jadi dia juga bisa memberikan dirinya 500 tahun hidup. Memikirkan hal ini, Wu Tianlin hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ingin berlutut di depan Wu Feiyan dan membenturkan kepalanya ke tanah satu persatu sampai kepalanya hancur. Wu Feiyan melihat kegembiraan dan ekstasinya, dan juga melihat bahwa dia ingin berlutut. Wu Feiyan mengangkat tubuh Wu Tianlin dengan energi spiritual, mencegahnya berlutut. Pada saat yang sama, dia berkata, Tianlin, ingat, saya hanya akan mengatakan ini kepada Anda, dan saya juga akan mengatakannya kepada orang kedua di dalam masa depan, dan Anda harus mengingatnya dan tidak mengungkapkan apapun kepada siapapun. Apakah Anda mengerti? Suara Wu Tianlin bergetar karena kegembiraan, dan dia terus berkata, jangan khawatir, Tuhan, saya mengerti, akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuhan dalam hidup ini. Wu Feiyan mengangguk puas dan berkata, mulai hari ini, kamu harus memperbaiki mentalitasmu. Selama kamu dan aku bisa hidup selamanya, tidak akan disayangkan bahkan jika mereka semua mati. Aku telah melatih orang-orang ini, mereka telah umpan meriam selama lebih dari 300 tahun. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk mati, mereka akan mati. Kehidupan dan kematian lebih dari 100.000 orang di dinasti Qing, yang diceritakan dari mulut Wu Feiyan, tidak lebih dari masalah sepele. Sepertinya yang dia bicarakan bukan tentang kehidupan lebih dari 100.000 orang, tetapi lebih dari 100.000 semut. Yang lebih penting adalah banyak dari mereka adalah keturunan langsung dari keluarga Wu, dan mereka juga merupakan generasi muda Wu Feiyan. Meskipun Wu Tianlin telah lama tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di sekitarnya, dia belum mencapai level Wu Feiyan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan sang pahlawan. Saya tidak peduli dengan hidup dan mati beberapa orang. Tapi pahlawan sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati semua orang. Dalam pandangan Wu Feiyan, selama dia bisa hidup 500 tahun ke depan, dia bisa mengorbankan nyawa lebih dari 100.000 orang di dinasti Qing kapan saja. Namun, ini tidak membuat Wu Tianlin takut. Bagaimanapun,
Kondisi yang diberikan oleh Wu Feiyan begitu menggiurkan sehingga ia mulai menantikan masa depan yang dijanjikan oleh Wu Feiyan. Jadi, dia berkata kepada Wu Feiyan dengan ekspresi tegas, "Terima kasih, Guru Ying, karena telah mencerahkan saya. Saya mengerti." Pada saat ini, Wu Tianlin menerima berita tersebut dan berkata dengan emosional, "Guru, ada berita. Badan Keamanan Nasional AS menetapkan pesawat untuk mendarat di bandara kecil dekat perbatasan AS Kanada. Ini akan memakan waktu hampir 2 hari untuk sampai ke sana. Pesawat untuk kembali. Dalam setengah jam penerbangan, agen dan pasukan khusus mereka telah berkumpul di bandara." Wu Feiyan bertanya dengan dingin, "Berapa banyak orang di sana?" Wu Tianlin berkata, "Ada sekitar 200 orang, tidak terlalu besar." "Oke." Wu Feiyan mengangguk. 200 orang? Tidak masalah. Ayo pergi ke sana sekarang. Selain itu, biarkan semua pejuang di dekat New York berkumpul dengan cepat dan tiba di bandara target dalam waktu 2 jam. Tianlin buru-buru berkata, "Tuhan, bandara itu jaraknya hampir 400 km dari kami. Jika Anda ingin sampai ke sana dalam 2 jam, satu-satunya cara adalah dengan naik helikopter. Daerah itu sekarang dalam keadaan siaga tinggi ke sana dengan helikopter. Targetnya mungkin terlalu besar, dan tidak realistis untuk mengoordinasikan begitu banyak helikopter dalam waktu singkat." Wu Feiyan mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemudi?" Wu Tianlin berkata, "Itu akan memakan waktu paling cepat 5 jam. Sial, Wu Feiyan tampak galak. Tak disangka, 400 km ini ternyata menjadi kendala terbesar. Wu Tianlin benar. Jika kami benar-benar ingin mengorganisir ratusan atau bahkan ribuan orang untuk terbang ke sana, kami memerlukan setidaknya puluhan atau bahkan ratusan helikopter." Dalam keputusasaan, Wu Feiyan tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan berkata, "Minta Wu Yongzhen untuk segera mengatur helikopter untuk datang dan menjemput kami di lantai atas rumah sakit Manhattan. Lalu pilih 50 pengintai terbaik untuk bergegas dan tunggu kiriman saya. Jika itu tidak berhasil, saya akan mengambilnya sendiri." Wu Tianlin tidak berani mengatakan apapun dan segera berkata, "Saya patuh." Menjemput Wu Feiyan dan Wu Tianlin di lantai atas rumah sakit Manhattan, dan terbang tanpa henti ke perbatasan AS Kanada. Setelah dihitung, pilot memperkirakan ia bisa tiba di dekat bandara target dalam waktu 1 jam 40 menit, yang membuat Wu Feiyan lega. Meskipun banyak orang tidak dapat melewatinya, dengan kekuatannya sendiri, akan mudah untuk merebut barang antik dari sekelompok agen dan tentara. Tepat ketika dia sedang berambisi, pilot helikopter tiba-tiba menerima pesan radio, N77 Det. Ini NYPD. Anda meninggalkan wilayah udara New York. Silakan segera kembali ke wilayah udara New York, mendarat di lokasi yang ditentukan, dan menjalani pemeriksaan. Helikopter, pilot tertegun sejenak. NYPD adalah singkatan dari New York Police Department, dan N77 Det adalah nomor registrasi helikopter yang dikendarainya. Artinya polisi hanya berteriak sendiri. Pilot ini adalah anggota Seizing Society di New York sebelum hari ini. Dia diam di markas besar Seizing Society di New York. Menurut peraturan internal Seizing Society, selama keheningan, kecuali para pengintai yang bertanggung jawab kewaspadaan, tidak ada orang lain yang boleh sama seperti kapal selam yang senyap. Mereka tidak diperbolehkan meninggalkan stasiun tanpa izin, tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk mempelajari informasi luar, dan tidak diperbolehkan mengambil inisiatif untuk menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, sebelum pilot diutus untuk menjalankan misi tersebut,
Dia tidak menyangka bahwa keluarga Rothschild telah memblokir wilayah udara helikopter New York secara terselubung. Kecuali helikopter keluarga Rothschild, semua helikopter pribadi lainnya tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah udara New York. Oleh karena itu, pilot yang tiba-tiba menerima pesan radio tersebut menjadi benar-benar bingung dan dengan cepat menjawab, "PD, ini N77 Det. Saya sudah mengajukan izin lepas landas dari pengatur lalu lintas udara dan akan menuju Burlington. Mengapa saya harus menerimanya? Inspeksi." Pihak lain segera menjawab di radio, "Ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak dapat mengomentari alasan spesifiknya. Silakan segera mendarat di lokasi yang ditentukan untuk diperiksa." Wu Feiyan mendengarkan panggilan radio dan segera dia bertanya kepada pilot, "Apa maksud pihak lain? Mengapa Anda harus diperiksa?" Pilot juga bingung, adalah pahlawan dinasti Qing. Dia masih berkata dengan sangat sopan, "Pihak lain ini terkait dengan keamanan dalam negeri. Saya tidak tahu situasi spesifiknya." Wu Feiyan bertanya kepadanya, "Apa yang akan terjadi jika Anda mengabaikannya?" Pilot berkata, "Dalam hal ini, jika mereka menolak untuk bekerja sama, mereka akan mengirimkan helikopter polisi, dan bahkan memanggil Garda Nasional untuk meminta dukungan." Saat dia berbicara, pilot tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Aneh, saya telah berada di New York selama bertahun-tahun, dan terakhir kali kontrol lalu lintas udara begitu ketat adalah pada tahun 911. Wu Feiyan mengerutkan kening. Keriput. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah berita kedatangan saya ke Amerika Serikat membocorkannya? Saat dia memikirkannya, Wu Tianlin melirik ponselnya dan berkata dengan cepat, "Saya baru saja menerima berita bahwa keluarga Rothschild menggunakan mereka untuk memanipulasi pengaruh pemerintah, melalui tangan berbagai departemen, telah memblokir laut, darat dan udara New York. Siapapun yang ingin meninggalkan New York harus menjalani pemeriksaan. Bajingan, polisi ingin menyelidikiku karena keluarga Rothschild, New York." Ekspresi Wu Feiyan berubah jelek sesaat. Dia tidak menyangka ketika dia pergi ke New York secara langsung, dia akan bertemu dengan keluarga Rothschild. Hal ini memberinya perasaan diintimidasi oleh seekor anjing ketika seekor harimau jatuh ke tanah, yang membuatnya sangat tertekan. Pada saat ini, peringatan lain datang dari radio pilot, N77 Det. "Ulangi, ini nih PD, Anda harus segera menyesuaikan jalur ke 280 derajat, dan pada saat yang sama turun ke 2200 kaki. Kecepatan tidak boleh lebih tinggi dari 80 knot. Rekan kami akan memandu Anda mendarat untuk diperiksa. Jika Anda menolak menerima pemeriksaan, NYPD akan meluncurkan helikopter polisi untuk mencegat Anda, dan Anda akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Pilot tidak punya pilihan selain berkata kepada kedua pria itu, "Tuan, sepertinya kita harus diperiksa sekarang. Jika tidak, begitu mereka mulai mencegat, segalanya akan menjadi masalah." NYPD tidak hanya memiliki helikopter polisi, tetapi juga New York Garda Nasional juga memiliki helikopter bersenjata. Mereka pasti akan membunuh kita dan tidak akan melepaskannya. Itu tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu dimanapun. Namun, yang paling membuatnya pingsan adalah meskipun dia sangat marah, dia juga tahu betul bahwa dia tidak bisa memutar pahanya dengan tangannya di New York. Jika Anda secara terbuka menghadapi polisi Amerika di angkasa, Anda pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat itu, jika terjadi pengejaran dari udara lagi, saya mungkin tidak dapat mencapai Burlington dalam waktu 2 jam. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata kepada pilot, "Oke, waktunya sempit.
ikuti saja persyaratan para bajingan ini. Situs yang digunakan NYPD untuk memeriksa helikopter adalah helipad terbuka milik perusahaan navigasi helikopter di barat laut New York. Perusahaan penerbangan umum ini berukuran sangat besar. Apron dan hanggarnya saja sudah cukup untuk memarkir ratusan helikopter. Perusahaan ini juga memiliki lusinan helikopter berbagai jenis yang dibeli sendiri. Ini adalah perusahaan penerbangan umum terbesar di New York dan juga merupakan industri keluarga Rothschild. Helikopter relatif populer di Amerika Serikat. Banyak orang dan perusahaan kaya yang memiliki helikopter sendiri, dan bisnis penyewaan helikopter juga sangat populer. Banyak selebriti, pejabat, dan orang kaya perlu menyewa helikopter untuk sementara waktu ketika mereka bepergian. Jadi ini juga sangat umum terjadi pada perusahaan penerbangan umum. Namun sebagian besar perusahaan atau pemilik usaha yang memiliki helikopter hanya memiliki satu helikopter. Untuk parkir, pemeliharaan dan pemeliharaan helikopter ini, tidak ada gunanya menginvestasikan ruang dan tim khusus, sehingga dipercayakan kepada perusahaan penerbangan umum untuk bertanggung jawab. Operasi dan pemeliharaan terpadu. Jika pemiliknya tidak menggunakannya, perusahaan penerbangan umum akan menggunakannya untuk operasi sewa guna memulihkan biaya. Untuk memastikan bahwa pemeriksaan blokade helikopter dapat dilakukan dengan sangat mudah, keluarga Rothschild menyediakan tempat ini untuk NYPD, dan juga mengatur agar orang-orang mereka sendiri untuk berpartisipasi di sini selama proses tersebut. Setiap helikopter yang meninggalkan wilayah udara New York harus menjalani pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu di sini setelah memastikan bahwa helikopter tersebut tidak ada hubungannya dengan Sifang Bao Zuang. NYPD akan melepaskan helikopter tersebut, dan helikopter tersebut dapat meninggalkan New York dan menuju ke tujuannya. Namun untuk mencegah helikopter yang lolos pemeriksaan mendarat di tengah jalan, maka helikopter yang sudah lolos pemeriksaan tersebut harus langsung naik ke ketinggian lebih dari 1000 meter di tempat pada saat yang bersamaan, sebelum sampai di tempat tujuan. Seluruh perjalanan tidak boleh lebih rendah dari 1000 meter di atas permukaan laut, dan ada radar pengatur lalu lintas udara di seluruh proses pemantauan. Tidak ada yang boleh melanggar persyaratan. Jika tidak, mereka akan diarahkan oleh NYPD dan harus diperiksa dan diselidiki lagi. Oleh karena itu, jika Wu Feiyan ingin meninggalkan New York dengan helikopter, dia harus melalui serangkaian prosedur ini. Bahkan jika dia adalah pemimpin masyarakat Poking dan seorang guru Tao berusia 400 tahun. Wu Feiyan merasa mentalitasnya telah terpotong-potong berulang kali sejak dia turun dari pesawat. Sekarang, dia hampir mengamuk. Pemimpin pertemuan dinasti Qing yang bermartabat diperintahkan mendarat untuk diperiksa di Amerika Serikat. Rasanya seperti penerjemah pengkhianat dalam film Xiao Bing Zhangga, yang biasanya tidak mengeluarkan uang untuk restoran, berkenan datang ke pertemuan tersebut, pinggir jalan untuk makan semangka yang rusak, dan sebenarnya ditangkap. Saat ini, penerjemah pengkhianat tidak lagi hanya mencoba membuat masalah. Dia ingin mengeluarkan kotak kura-kura di pinggangnya, menghancurkan semua semangka di kios hingga berkeping-keping, lalu meledakkan kepala penjual melon itu juga untuk memuaskan kebenciannya. Wu Feiyan merasakan hal yang sama. Dia bahkan merasa bahwa pikiran Tao-nya, yang telah dia kembangkan selama lebih dari 300 tahun, pada dasarnya habis dalam beberapa jam setelah turun dari pesawat. Hal ini membuatnya mengutuk dalam hatinya, "Sialan Rothschild, hancurkan hati Tao saya, cepat atau lambat kamu harus membayar harganya." Namun, Wu Feiyan merasa kesal di dalam hatinya, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka yang harus bekerja sama juga harus melakukannya, harus bekerja sama. Jika Anda benar-benar ingin mengeluarkan senjata dan melakukannya, pemilik kios mungkin tidak takut,
Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota bawah tanah, dan moncong gelap telah lama diam-diam diarahkan ke kepala penerjemah pengkhianat. Suasana hati Wu Feiyan persis sama dengan penerjemah bahasa Jepang di film tersebut. Lalu bagaimana jika Anda bisa makan di luar kota tanpa mengeluarkan uang? Sesampainya di warung semangka ini, kamu harus angkat tangan dengan jujur. Kalau disuruh memberi uang, kamu akan patuh memberikan uang. Wu Feiyan diliputi amarah dan kebencian saat dia melihat helikopter yang dia tumpangi terbang di atas perusahaan penerbangan umum seperti yang diminta oleh NYPD. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tidak kurang dari 20 helikopter dengan ukuran dan gaya berbeda diparkir di landasan. Helikopter-helikopter ini semuanya adalah helikopter sipil, dan sepertinya semuanya harus diperiksa. Ketika Wu Feiyan melihat ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, dengan begitu banyak helikopter yang diperiksa, kapan kita akan ditemukan? Pilot berkata tanpa daya, ini, bawahanku tidak bisa mengatakannya. Wu Feiyan punya dorongan hati sehingga aku tidak sabar untuk melompat keluar dari helikopter sekarang dan membunuh semua orang di bawah untuk meredakan amarah di hatiku. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia melakukan ini, bahkan jika dia bisa lolos tanpa cedera, semuanya akan terseret ke dalam jurang kehancuran abadi. Selain itu, ia juga melihat terdapat 4 helikopter polisi bercat NYPD di 4 sudut apron di bawahnya. Di samping 4 helikopter polisi tersebut, setidaknya terdapat 20 petugas polisi SWAT bersenjatakan peluru tajam. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada helikopter Apache dari Garda Nasional Negara bagian New York yang diparkir di setiap sisi lapangan. Apache tersebut dilengkapi dengan roket Sisnek 70 mm dan rudal Hellfire, yang hampir sama kuatnya dengan yang dibuat oleh Soviet. Persatuan anti-meriam jauh lebih baik. Di samping 2 helikopter bersenjata ini, ada lebih dari selusin tentara bersenjata lengkap. Begitu Wu Feiyan melihat postur ini, dia tahu bahwa datang ke tempat ini dan masih ingin menolak bekerja sama dan melarikan diri sebelum pertempuran adalah tugas yang bodoh. Dengan konfigurasi daya tembak ini, dia harus menguliti dirinya sendiri meskipun dia tidak mati. Terlebih lagi, Garda Nasional Negara bagian New York memiliki lebih dari 2 helikopter ini. Jika terjadi keadaan darurat, F-35 pun mungkin bisa terbang dalam waktu singkat. Lagi pula, bahkan Garda Nasional Vermont telah menyelesaikan penggantian F-35. Belum lagi senjata-senjata besar yang ada di pengawal seperti Garda Nasional New York. Para idiot ini bahkan memiliki pesawat pengebom siluman F-22 dan B-2. Meski hak komando ada di tangan militer AS, namun dilihat dari urutan kepemilikan peralatannya, itu memang milik Garda Nasional. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat melanggar Qinghui, militer AS tidak perlu dikirim. Garda Nasional negara bagian manapun, yaitu milisi negara bagian tersebut, dapat meledakkan pangkalan Qinghui. Tepat ketika Wu Feiyan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya, sebuah suara datang dari radio, N77 Det, tolong segera mendarat di apron ke-14. Ada petugas polisi di apron untuk memandu pendaratan. Perlu diketahui bahwa tidak ada sistem pemantauan titik buta. Selama proses pendaratan, Anda harus memastikan bahwa semua jendela di pesawat selalu tertutup dan tidak ada yang boleh membukanya untuk meninggalkan helikopter. Mereka harus menunggu pemeriksaan di tempat. Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada kelainan, maka akan melepaskan Anda terkait dengan keamanan dalam negeri Amerika Serikat perilaku berbahaya.
NYPD dan Garda Nasional Negara bagian New York tidak akan mengesampingkan kemungkinan penembakan terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wu Feiyan mengepalkan tinjunya dan berkata, jantungnya telah runtuh, dan hanya rasionalitas untuk memahami keadaan saat ini hampir tidak terpelihara. Pilot tidak punya pilihan selain mematuhi instruksi dan perlahan mendaratkan helikopter di apron ke-14. Sebelum helikopter mendarat, beberapa tentara dengan peluru tajam sudah menunggu di dekatnya. Setelah helikopter berhenti, mereka segera menutup semua pintu dan jendela dengan selotip yang kuat untuk mencegah orang-orang di dalam memanfaatkan kekacauan tersebut untuk membuang apapun keluar helikopter, atau keluarkan senjatamu dan serang. Melihat pihak lain menyegel pintu dan jendela, Wu Feiyan langsung bertanya, apakah kamu tidak ingin memeriksanya? Mengapa kamu tidak segera memeriksanya? Apa yang kamu lakukan dengan menyegel pintu dan jendela kami? Salah satu tentara menjawab, ada lebih dari 10 helikopter menunggu untuk diperiksa di depan. Ketika Anda tiba, kami akan membiarkan Anda turun dari pesawat untuk diperiksa. Wu Feiyan langsung marah dan bertanya dengan marah, bagaimana ini bisa masuk akal? Waktu sangat berharga, mengapa Anda ingin saya menunggu di sini untuk Anda periksa satu persatu? Tentara itu dengan sengaja menunjukkan senapan serbu di dadanya dan berkata dengan dingin, ini terkait dengan keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Dan setiap orang harus mematuhinya tanpa syarat. Jika Anda keberatan, kami dapat memberi Anda tempat gratis dan memberi Anda waktu 24 jam untuk menenangkan diri. Bersambung.